Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik, yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam surat Filemon pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membaca Filemon pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tertulis demikian. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filemon hanya berisi satu pasal saja, dan salah satu tema dari surat ini adalah berkaitan dengan Onesimus. Rasul Paulus menyebut Onesimus sebagai anaknya yang ia dapat di dalam penjara. Namun kalimat ini bukan berarti bahwa Onesimus adalah anak kandung dari Paulus, melainkan anak rohani. Onesimus adalah seorang budak atau hamba dari Filemon. Pada masa itu memiliki budak adalah hal yang lumrah, saudara. Dan banyak orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Kristus, yang memiliki budak atau hamba, mengubah sikap dan perlakuan mereka kepada para hamba mereka menjadi lebih mengasihi setelah mereka mengerti akan kebenaran. Mereka tidak lagi berbuat yang semena-mena, tapi memperlakukan hamba mereka dengan kasih Kristus. Surat Filemon ini ditulis bersamaan dengan surat Kolose. Filemon dan keluarganya berada di Kolose, dan jemaat di Kolose beribadah di rumah Filemon pada waktu itu. Dari surat ini, saudara, kita dapat memahami bahwa telah terjadi sesuatu yang menyebabkan Onesimus melarikan diri ke Roma. Kemungkinan besar adalah Onesimus telah mencuri sesuatu dari Filemon, walaupun Filemon sebenarnya adalah seorang tuan yang baik hati. Di ayat 15 dan 16, Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus yang sudah bertobat dan menerima Kristus. Dan Paulus berharap agar Filemon menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filemon ini menjadi pesan yang relevan buat kita semua yang hidup sekarang ini. Mungkin saudara tidak punya budak, tidak punya hamba, tapi ada orang-orang yang bekerja pada saudara. Mungkin saudara memiliki pembantu rumah tangga, sopir pribadi, atau karyawan. Pesan firman Tuhan melalui surat ini adalah, perlakukanlah mereka sebagai saudara yang kekasih, dan jangan sebagai hamba. Dalam Kolose pasal 4 ayat yang pertama tertulis, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersikap yang baik terhadap semua orang, karena Tuhan tidak memandang muka, dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Kasihilah semua orang, dan mari kita perlakukan semua orang dengan hormat, berlandaskan kepada kasih Kristus. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah derajatnya. Semua kita diciptakan sama, serupa dengan gambar Allah yang mulia. Oleh karena itu, saudara, sudah selayaknya kita memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat, adil dan jujur, berlandaskan kepada kasih Kristus.
Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami memperlakukan semua orang berlandaskan kepada kasih-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami semua sama dan sederajat di hadapan mata-Mu. Engkau menciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan karya-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, bentuk hati kami, supaya kami tidak sombong, tidak meninggikan diri kami di atas orang lain, tapi kami merendahkan diri dan mengasihi semua orang dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kami, di lingkungan keluarga kami, di lingkungan pekerjaan dan pelayanan, dan dimanapun kami berada, kami mau bersikap yang benar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau ya Tuhan Yesus, yang memperlakukan semua orang dengan penuh kasih, ajar kami juga demikian ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Engkau menyertai dan menolong kami. Dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan melalui kehidupan kami, orang-orang lain juga mengalami berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.